Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatoni Romansyah dari Institut Pertanian Bogor, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, yang saat ini berada di semester 2. Langsung aja nih ke jawaban yang pertama. Kalau ditanya apa yang paling saya sukai dari inovasi Google, jujur jawabannya adalah gimana Google bikin teknologi itu jadi mudah diakses semua orang, khususnya lewat Gemini AI. Sekarang ini AI itu bukan cuma bahasa rumit di lab penelitian, tapi benar-benar udah jadi alat bantu sehari-hari yang praktis buat siapa aja. Selain teknologinya, saya juga terinspirasi banget sama budaya Google. Mereka itu berani ambil risiko dan berani mimpi besar buat nyari solusi yang dampaknya masif buat masyarakat luas. Menurut saya, pola pikir berani beda kayak gini, itu yang penting banget buat diadopsi sama anak-anak muda zaman sekarang. Nah, terus kenapa menjadi Google Student Ambassador ini adalah cara terbaik buat saya menyalurkan antusiasme tersebut? Gini, sebagai mahasiswa IPB University, saya itu tiap hari ada di lingkungan yang fokus banget sama riset dan pemecahan masalah, mulai dari sains terapan, pertanian, sampai ekonomi. Saya melihat langsung teman-teman di kampus tuh sebenarnya punya segudang ide brilian, tapi sayangnya ide-ide hebat ini kadang mentok karena kurang sentuhan teknologi yang bisa bikin eksekusinya jadi lebih cerdas, efisien, dan dampaknya lebih luas. Nah, disinilah saya melihat peran GSA jadi sangat penting. Lewat posisi ini, saya nggak cuma pengen sekedar jadi representasi brand. Saya pengen jadi jembatannya. Melalui GSA, saya punya wadah buat bawa teknologi canggih Google dan mindset inovatif tadi langsung ke ruang-ruang diskusi mahasiswa. Saya pengen bantu teman-teman di kampus buat memaksimalkan alat kayak Gemini AI supaya ide-ide mentah mereka nggak cuma diem di atas kertas, tapi benar-benar berubah jadi solusi yang nyata. Nah, lanjut ke jawaban yang kedua. Buat acara Touch and Chill ini pastinya saya nggak bakal bikin seminar atau workshop yang kaku. Sesuai namanya, kita pengen chill bareng. Makanya satu kegiatan interaktif yang out of the box yang pengen saya bikin itu namanya Gemini Prom Battle. Nah, konsepnya tuh kayak gini. Bayangin aja, teman-teman mahasiswa lagi duduk santai di area terbuka kampus. Mungkin sambil ngopi atau nyemil. Terus di layar utama saya bakal ngasih tantangan berupa skenario-skenario kocak tapi yang relatable sama realita kehidupan kita di IPB. Misalnya, tantangannya tuh kayak gini. Coba dong minta Gemini bikinin alasan yang paling elegan dan masuk akal buat dosen karena kita telat masuk praktikum pagi. Atau minta Gemini susunin menu makan malam anak kos di akhir bulan, modalnya cuma 10.000 tapi gizinya harus tetap seimbang. Nah, tugas mereka itu adu kreativitas buat nulis prompt atau instruksi di HP masing-masing pakai Gemini. Nanti jawaban Gemini yang paling solutif, paling lucu, atau yang paling mind blowing bakal di voting langsung sama peserta lain buat menangin merchandise seru. Nah, kenapa kegiatan ini bakal berkesan banget? Karena di balik ketawa-ketawa ngelihat jawaban AI yang kadang di luar dugaan itu, teman-teman mahasiswa sebenarnya lagi belajar prompt engineering. Tanpa mereka sadari, mereka jadi ngerti gimana sih cara ngobrol yang efektif sama AI. Lewat acara santai ini, saya pengen matahin stigma kalau AI itu rumit atau cuma kepakai buat urusan akademis yang serius aja. Saya pengen mereka ngerasain sendiri kalau Gemini AI itu asisten yang super fleksibel, kreatif, dan benar-benar bisa jadi teman andalan buat survive di kampus setiap harinya. Nah, lanjut ke jawaban yang ketiga itu, ada satu pengalaman nyata yang lumayan menguji otak saya. Waktu itu saya dipercaya jadi kepala divisi logistik dan konsumsi untuk acara sertifikasi profesional dari BEM Keluarga Mahasiswa IPB University. Masalahnya begini, acara sertifikasi ini jadwal ujiannya kan ketat banget. Nah, pas jam istirahat siang, ratusan peserta ini bakal keluar ruangan barengan buat ambil makanan. Kalau saya pakai cara biasa, yaitu buka satu meja atau titik pembagian terpusat, pasti bakal antri panjang. Nah, efek dominonya waktu istirahat habis cuma buat antri.
peserta jadi stres dan jadwal ujian berikutnya itu pasti ngaret. Nah, proses berpikir saya saat itu cuma sederhana. Saya mikir gimana caranya supaya peserta nggak perlu nyamperin makanan, tapi makanannya yang nyamperin mereka di waktu yang paling pas. Akhirnya saya mutusin buat mengganti sistem antrian terpusat itu. Nah, saya menggantinya tuh dengan saya membagi tim logistik jadi kelompok-kelompok kecil yang bisa bergerak cepat. Saya dan tim memantau pergerakan jadwal dari setiap ruangan ujian secara real time. Begitu ada info satu ruangan, sisa 5 menit lagi kelar, tim kecil saya sudah standby bawa kotak makanan persis di depan pintu ruangan tersebut. Jadi, sistemnya seperti menjemput bola. Begitu pintu kelas terbuka dan peserta keluar, mereka langsung menerima makanan di tangan dan mereka bisa langsung duduk santai atau ibadah tanpa harus pusing antri panas-panasan. Nah, hasilnya waktu istirahat jadi sangat efisien, sama sekali nggak ada antrian panjang yang mengular, dan yang paling penting jadwal ujian selanjutnya bisa dimulai tepat waktu. Nah, dari pengalaman ini saya belajar satu hal penting. Berpikir out of the box itu nggak selalu harus menciptakan alat atau teknologi baru yang rumit. Kadang keberanian untuk mengubah pola kebiasaan lama dari yang tadinya menunggu peserta menjadi mendatangi peserta bisa jadi inovasi yang paling menyelamatkan keadaan. Nah, langsung ke jawaban yang keempat. Bicara soal target 3 bulan pertama, momen yang paling bikin saya bangga itu sebenarnya bukan soal seberapa megah acara yang berhasil saya buat nanti atau seberapa ratus orang yang hadir di acara saya nanti. Kebanggaan terbesar saya justru ada pada momen personal yang spesifik, yaitu ketika saya melihat langsung teman-teman mahasiswa dari jurusan non-IT mulai menjadikan Gemini AI sebagai partner riset, bukan sekedar mesin pencari. Misalnya, ketika saya melihat teman-teman yang fokus di agribisnis atau perikanan mulai menggunakan Gemini untuk mengekstrak dan menganalisis data statistik ekonomi pasar komoditas, atau ketika mereka memakai AI untuk membedah puluhan jurnal ilmiah demi menemukan parameter kualitas air paling optimal untuk budidaya ikan. Nah, ketika AI bertransisi dari sekedar alat bantu nulis tugas menjadi katalis inovasi riset harian mereka, disitulah saya merasa peran saya di 3 bulan pertama benar-benar berhasil. Nah, dari situ dampak yang ingin saya ciptakan di dalam kampus sangat jelas. Saya ingin meruntuhkan stigma bahwa artificial intelligence itu rumit dan eksklusif. Saya ingin ekosistem di kampus saya yang sangat kaya akan inovasi sains terapan dan pertanian bisa bergerak lebih cepat karena mahasiswanya fasih berkolaborasi dengan AI. Lalu untuk dampak di luar kampus, visinya adalah efek domino. Inovasi-inovasi atau model bisnis yang dirancang oleh mahasiswa menggunakan bantuan analitik Gemini ini tidak boleh berhenti di perpustakaan kampus aja. Saya ingin melihat solusi-solusi cerdas tersebut pada akhirnya bisa dibawa ke lapangan, dieksekusi, dan membantu memberdayakan ekonomi para petani atau pembudidaya lokal di sekitar Bogor. Nah, saat teknologi global dari Google bisa diubah oleh tangan mahasiswa menjadi solusi yang menyelesaikan masalah masyarakat lokal, itulah pencapaian tertinggi dari peran ini. Terima kasih.